Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, kepada Allah kita mengucapkan rasa syukur, puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mempertemukan kita kembali. Sudah jauh-jauh hari rasa kangen alhamdulillah sudah tertunai. Tahun setengah kita menanti main teacher. Baik. Biasanya kalau ada kedekatan tuh pisah sebentar rasanya lama. Beda. Alhamdulillah. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarganya, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta ulama zaman yang semoga kita senantiasa diberikan selalu kesempatan untuk mengikuti qudwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama tersebut, dan kita dikembalikan nantinya dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengulas tentang isi kandungan surah At-Takwir. Takwir itu lanjutan kita. Terakhir kita bahas surah Al-Infitar. Kita lanjutkan kajian tafsir kita di surah At-Takwir yang kali ini semoga ada kesempatan kita mengulas bisa satu surah langsung. Surah At-Takwir adalah merupakan salah satu surah Makkiyah, wahyu daripada urutan. Kalau urutan wahyu itu urutan ke-7. Surah At-Takwir ini diambil dari kata di ayat pertama kuwirat, yaitu digulung. Takwir itu masdarnya, maka kalau bisa diartikan gulungan. Apa yang dimaksud dengan gulungan? Gulungan itu ketika matahari dipadamkan. Tentunya surah At-Takwir berbicara tentang hari kiamat. Lagi-lagi berbicara tentang hari kiamat. Banyak sekali surah di juz 29, juz 30 membicarakan tentang hari kiamat. Dan secara umumnya adalah surah-surah yang digolongkan surah Makkiyah. Mengapa? Karena untuk meneguhkan keimanan orang-orang jahiliyah saat itu. Karena tentunya surah-surah ini berbicara di kalangan orang-orang yang belum banyak masuk Islam. Maka tentunya berbicara tentang hari kiamat, tentang balasan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak percaya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan. Sampai Abu Jahal disebutkan di dalam asbabun nuzul surah ini. Salah satunya ceritanya Abu Jahal itu menentang bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu terserah kita, kemauan kita. Tidak perlu ada campur tangan Tuhan. Nah, maka ayat 28-29 itu menentang apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan rekan-rekannya. Lagi-lagi Allah berfirman tentang menceritakan surah
yang berkaitan dengan hari kiamat. Mengapa Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran? Yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kitab dakwah, bukan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah, ya, salah satunya kalau misalnya kita membaca skripsi, tesis, disertasi lain sebagainya, kalau ada pengulangan maka itu aib, cacat. Tapi kalau kitab dakwah, sebanyak apapun pengulangan maka itu bukan aib, justru itu kemukjizatan. Kenapa? Ya, analoginya begini. Kalau dakwah itu mengajak, salah satu unsur daripada yang kita pelajari ditegaskan di dalam yang kemarin kita pelajari sama Pak Nugroho, karena di dalam Al-Quran itu ada unsur hipnosis, pasti karena pengajakan dakwah. Maka oleh karena itu ada salah satu unsurnya apa? Repetition. Nah, ini adalah Al-Quran lagi-lagi mengulang. Kalau seandainya ada seorang bapak, anaknya tidak mau sholat, besok pasti disuruh lagi sholat, besok nggak mau, disuruh lagi besok. Nah, maka begitulah kitab dakwah. Idza syamsu kuwirat, kita baca ayat pertama. Silakan saya minta Pak Fidi, silakan membaca ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru uttirat wa idza wuhusyu husyirat wa idza biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idza mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza suhufu nusyirat wa idza samaa'u kushitat wa idza jahimu su'irat wa idza jannatu uzlifat amilat nafsum ma ahdarat. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Allah memulai firman-Nya idza syamsu kuwirat. Kata idza yang bermakna apabila. Kalau seandainya kata idza berganding dengan di depannya kata yang ma'ruf pakai al, ya, idza asyamsu. Semua kalimat setelah idza kalau dalam bahasa kita apabila berarti belum tentu terjadi. Tapi kalau kalimat bahasa Arab idza apabila di depannya katanya dimulai dengan al, maka itu pasti terjadi. Tapi apabila tersebut pasti terjadi. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ya, ketika bisa dikatakan ketika. Digulung di sini bisa bermakna dipadamkan, cahayanya sudah redup. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ini Allah sebut kalimatnya jamak, banyak, plural. Nujum berarti banyak sekali bintang. Kalau ada peneliti yang mengatakan banyaknya bintang itu, kalau kita bisa menghitung di antara 1 menit itu sampai berapa bisa itu? Mungkin paling banyak lah 1 menit. Kita bisa hitung sampai 100 1 menit paling banyak. Saking banyaknya bintang itu,
selama hidup kita habiskan untuk menghitung saja bintang-bintang satu maka tidak terhingga. Habis umur kita maka bintang itu masih banyak tersisa. Dan apabila bintang-bintang berguguran, maka saat itu ingkar, ini bintang-bintang semuanya berguguran. Bintang itu subhanallah, makhluk Allah yang banyak sekali rahasianya. Itu kalau dukun-dukun mencari tahu hal gaib pasti disebut dengan ahli nujum, ya. Ahli perbintangan. Tapi saat itu Allah tidak menyisakan satu makhluk pun yang istimewa, meskipun bintang-bintang tidak perlu, karena nanti akan ada makhluk Allah yang jauh lebih istimewa yang disiapkan kepada orang-orang mukmin yang ada di dalam surga. Kalau nggak surga, ya azab yang lebih istimewa di neraka. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Suyyirat kita sudah jelaskan, semua gunung-gunung nantinya seperti karpet yang apabila sekarang nih kalau kita lihat ada karpet yang tergulung naik ke atas, maka seperti ditarik, dihamparkan semua bumi. Maka saat itu gunung-gunung itu dikatakan dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta isyar, ini ada dua makna. Yang pertama, kita bisa mengartikan secara letterlek bahasa isyar. Isyar itu adalah unta yang lagi mengandung, lagi bunting. Unta ini ketika dia sedang mengandung, bagi orang Arab terdahulu itu hartanya yang sangat istimewa, kendaraannya yang paling mewah. Ya, kalau kita kendaraan sekarang Mercy, Alfa dan lain sebagainya. Orang terdahulu, orang Arab dahulu ada untanya yang bunting itu dipamerkan. Utilat, maka saat itu gak dipeduli. Orang-orang gak peduli lagi terhadap unta-untanya yang kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Makna kedua, isyar ini awan yang di dalamnya berisi air, artinya awan yang sudah penuh dengan air. Dan saat itu utilat berarti saat itu awan itu sudah kosong, tidak ada airnya lagi. Musim kemarau panjang. Bisa dikatakan ini ayat keempat menceritakan tentang apabila semua awan-awan sudah kosong daripada air-airnya dan terjadi kemarau panjang. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain, banyak Allah mengatakan semua kumpulan daripada makhluk-makhluk Allah sampai binatang-binatang dikumpulkan di hari kebangkitan. Al-wuhush, binatang-binatang buas. Maka kalau kita lihat hadis Nabi SAW pernah mengatakan, nantinya ada sekarang misalnya domba bertabrakan, menabrak domba lain atau membunuh atau memakan domba lain. Nah sekarang di hari saat itu disuruh balas. Maka itu pembalasan yang berlaku bagi binatang buas. Nah saat itu makna yang pertama, semua binatang-binatang dikumpulkan juga, bukan hanya manusia. Makna yang kedua, al-wuhush itu saat itu karena semua bumi hancur dan binatang-binatang yang ada di hutan belantara turun menyatu semua dengan manusia. Nah ini sekarang kita sudah lihat bencana banjir yang sekarang tertimpa di Sumatera, banyak harimau Sumatera turun ya, ke desa-desa. Salah satu gambaran daripada kiamat kecil. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan, ya, air laut itu dipanaskan, atau bisa dikatakan sujirat itu dihilangkan pembatasnya. Kita melihat air laut itu lebih banyak daripada air sungai.
air sungai itu lebih tinggi daripada air laut. Oleh karena itu tidak akan bercampur air sungai dengan air laut, air tawar dengan air asin. Nah, maka saat itu ketika bumi sudah dihamparkan, maka akan bercampur, hilang pemisah antara air laut dengan air tawar, maka bercampur. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Kalau kita tahu, kalau kita meninggal, ini kita berpisah antara jiwa kita dengan ruh, maka saat itu dipertemukan kembali. Makna yang lain, wa idzan nufusu zuwijat, nantinya semua orang ketika dikumpulkan, dikelompokkan bersama dengan sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang taat dikelompokkan bersama orang-orang yang taat. Jamaah al-muttaqin subuh dikelompokkan bersama jamaah al-muttaqin. Orang yang tidur saat subuh dikelompokkan bersama orang-orang yang tidur. Begitu dan seterusnya. Dikelompokkan sesuai dengan apa kebiasaan aktivitas di keseharian. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah itu diambil dari kata wa'ad. Wa'ad itu sesuatu yang ditinggikan. Apa yang Allah maksud di sini? Anak perempuan yang pernah dibunuh kebiasaan oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu. Apakah sekarang tidak terjadi lagi? Terbanyak. Justru jahiliyah modern lebih kejam. Apa yang jahiliyah modern lakukan sekarang? Aborsi. Nah, itu salah satu, ya, kata lain, membunuh anak-anak. Kalau dulu orang-orang jahiliyah punya tradisi membunuh anak perempuan. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu tidak berharga, hanya membawa beban. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib itu menjelaskan kenapa alasan orang-orang jahiliyah itu membunuh anak-anak perempuan mereka. Pertama, karena perempuan ini ditakutkan dia miskin nantinya. Kedua, ya, ataupun kalau tidak dianya yang miskin, orang tuanya yang miskin yang tidak sanggup membiayainya. Kemudian mereka yang kedua, mereka khawatir kalau seandainya anak-anak perempuan nantinya akan menjadi tawanan perang dan menjadi bahan perkosaan daripada orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah dahulu tuh gak melihat ada harganya perempuan. Alhamdulillah, syukur. Nah, maka anak-anak perempuan terdahulu yang biasanya dalam tradisi orang-orang jahiliyah sering dibunuh, itu orang yang pertama membunuh anak perempuannya namanya Qais bin Asim. Kenapa? Karena dulu itu setelah peperangan terjadi, ada penguasa Irak yang luar biasa datang, terus kemudian mengambil semua harta rampasan Bani Tamim, termasuk anak-anak perempuan mereka, termasuk anaknya si Qais bin Asim. Maka saat itu setelah terjadi perperangan, terjadilah perundingan damai MOU antara penguasa Irak dengan Bani Tamim yang ada di Jazirah Arab. Maka setelah itu, singkat cerita, anak Qais bin Asim ini dibebaskan, tapi dengan satu syarat. Saat itu mereka membuat MOU, perjanjiannya adalah anak perempuan dibebaskan dengan syarat mereka dipisahkan dari suaminya atau mereka dipisahkan dari keluarganya. Dua pilihan. Kalau kamu milih keluarga berarti berpisah dari suami. Kalau kamu milih suami berarti berpisah dari keluarga. Maka apa yang dilakukan oleh anak perempuan Qais bin Asim? Dia memilih
lakinya, memilih suaminya daripada bercampur bersatu dengan keluarganya. Maka kecewa Qais bin Asim. Saat itu dia berjanji pada dirinya, kalau ada anak perempuan yang lahir dari keturunanku maka akan kubunuh. Maka tradisi itu terus turun temurun dari apa yang pernah dilakukan oleh Qais bin Asim. Cara mereka adalah biasanya kalau umur 6 tahun mereka melihat tidak ada yang melirik anak perempuannya, mungkin dari segi fisik kurang dan lain sebagainya, mereka dandani. Saat biasanya lebaran, hari lebaran mereka dandani. Mereka katakan diajak ke rumah keluarga, dibawa ke gurun pasir, sudah digali, terus kemudian disuruh lihat bapaknya, kemudian didorong. Sama persis apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika masa jahiliyah, dikubur begitu, kejam sekali. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang jebodoh, orang-orang jahiliyah, orang miskin. Ya. Adapun orang-orang kaya pada masa itu, anak perempuannya yang mungkin dilihat ini ada potensi masa depannya, maka tidak dibunuh. Nah, orang-orang sekarang yang pintar, yang melakukan pembunuhan itu bukan orang yang bodoh, tapi orang pintar. Bukan hanya menutup aib si anak perempuannya. Kalau sekarang kepentingannya banyak, menutup aib keluarganya, menutup aib orang tuanya, menutup aib anaknya, tapi dengan cara yang jahiliyah. Yang melakukan siapa? Dokter yang pintar. Melibatkan bukan satu orang, bukan ayahnya saja, tapi melibatkan banyak orang. Ada keluarganya, ada pihak lain, dokter dan lain sebagainya. Jahiliyah modern lebih kejam daripada jahiliyah dulu. Tapi apa yang dikatakan? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila anak-anak perempuan itu ditanyakan nantinya. Yang ditanyakan kepada siapa? Dipertanggungjawabkan kepada anak yang dibunuh, bukan orang yang membunuh. Kalau kita lihat, kalau orang yang melakukan kesalahan membunuh anak, ditanya kepada orang yang membunuh. Mungkin orang yang membunuh ini bisa melakukan siasat, mengatakan kebohongan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya kepada oknumnya, kepada objek yang dibunuh, mau kemana? Lebih berbahaya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan dibunuh dan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban. Dari tadi kita bahas kita membahas banyak dari sumpah-sumpah Allah yang Allah sebutkan. Ada langit yang apabila diruntuhkan, bintang-bintang digugurkan, terus kemudian matahari dipadamkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Allah ingin mengatakan nantinya kecaman keras, ancaman keras, azab yang keras bagi orang-orang yang membunuh anaknya. Salah satu ancaman kecaman yang cepat diazab, salah satunya adalah orang-orang yang membunuh anaknya. Mungkin yang pertama sekali dihisab, kalau kita lihat hadis Nabi mengatakan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tapi saya katakan adalah termasuk yang paling cepat diminta pertanggungjawaban, yang paling cepat diazab adalah orang-orang yang membunuh anaknya. Bi'ayyi dzambin qutilat. Apa alasan? Apa dosamu kenapa kamu dibunuh? Ini dipertanyakan kepada anak yang dibunuh. Dipertanyakan kepada anak yang dibunuh, bukan kepada yang membunuh. Wa idza suhufu nusyirat, dan saat itu apabila lembaran-lembaran yang telah dibuka lebar. Ya, artinya lembaran-lembaran catatan amal kita semuanya disebarkan, tidak ada rahasia.
Semua amal baik kita Allah tunjukkan di depan orang-orang baik. Amal kita kalau ditunjukkan kepada orang di depan orang maksiat biasa aja. Tapi kalau ditunjukkan di depan orang-orang soleh, bangga nggak? Bangga. Begitu juga amal-amal buruk yang juga ditampakkan di depan penguasa-penguasa yang buruk. Bagaimana tidak malu? Maka saat itu tidak ada lagi yang ditutupkan, semuanya Allah sebarkan. Kita orang Muslim ini masih dianjurkan oleh Rasul SAW, masih ada kesempatan nantinya Allah menutup aib-aib kita. Tidak ditampakkan meskipun kita punya catatan amal buruk. Maka oleh karena itu Rasul SAW itu menganjurkan untuk selalu meminta doa Allah mastur uyubana, ya Allah tutupi aib-aib kami. Wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit apa bahasa kita ya, dikupas. Para ulama mengatakan langit apabila dikupas seperti ini, dilepaskan penutup, maka akan kelihatan surga dan neraka. Itu satu pengertian. Tapi pengertian yang lain, wa idza as-samaa'u kushitat, dan apabila langit-langit itu diruntuhkan, patah sudah. Wa idza al-jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam sudah mulai dinyalakan api. Pertanyaannya, sekarang belum dinyalakan Pak? Banyak diskusi para ulama tentang apakah sekarang sudah ada surga dan neraka atau tidak. Sebagian ulama dan mayoritas ulama mengatakan sudah ada surga dan neraka sekarang, meskipun belum ada penghuninya. Karena berlandaskan bahwa Rasul SAW ketika Isra dan Mi'raj, Rasul pernah melihat surga dan neraka, dan banyak dalil-dalil yang lain. Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada, karena yang dilihat oleh Rasul itu adalah bagian daripada replika surga dan neraka, bukan surga dan neraka yang sebenarnya. Maka mereka mengatakan, untuk apa surga, untuk apa neraka kalau penghuninya belum ada? Alasan ulama-ulama yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan sekarang. Tapi Allah ketika menciptakan apapun hanya mengatakan kun maka jadi. Ala kulli hal, apapun itu pendapat ada atau tidak, tapi yang perlu kita percayai bahwa surga dan neraka itu ada. Ada kehidupan setelah kehidupan ini. Itu pasti. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang hari kiamat, bagaimana nanti kondisi langit patah, terus kemudian manusia dikumpulkan lain sebagainya, memang ada dideskripsikan di dalam Al-Quran. Tapi banyak mufassir yang bertawakuf. Tawakuf itu apa? Mereka memikirkan, tapi kalau tidak tahu pendapat yang pasti, mereka futur. Futur itu sudah saya tidak tahu. Banyak hal ghaib yang tidak diketahui. Bahkan Nabi SAW ketika ditanyakan tentang hari kiamat dan kondisi-kondisi hari kiamat, juga Rasul SAW tidak mengetahuinya. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Bahwasanya apa yang berkaitan dengan hal gaib tidak diketahui kecuali hanya yang sedikit saja. Maka apapun itu yang berkenaan dengan hari kiamat, ya, mau nantinya apakah neraka itu sudah dinyalakan dan lain sebagainya, ala kulli hal itu semuanya kita hanya cukup memastikan dan mengimankan bahwa neraka dan surga itu nanti disiapkan untuk orang-orang mukmin
dan neraka disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Subhanallah. Ini surga yang Allah dekatkan kepada orang-orang mukmin. Bukan orang mukmin yang kejar surga nantinya. Maka surga yang Allah dekatkan, yang Allah siapkan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Di dalam surah yang lain dikatakan u'iddat lil muttaqin, bahwa jannah surga itu disiapkan kepada orang-orang yang muttaqin. Alimat nafsum ma ahdarat, maka saat itu diketahui pula apa yang sebenarnya terjadi. Maksudnya apa? Amal-amal kita yang kita lakukan sekarang, perbuatan kita, hakikatnya kita belum tahu, kan? Banyak yang mengatakan bahwa dan ada yang mengatakan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul mengatakan siapa saja yang mengunjing, menggibah, dia seperti memakan daging saudaranya. Nantinya amal perbuatan itu akan tampak hakikatnya ketika yaumul akhir. Kalau sekarang nggak tampak, seakan-akan itu hanya bahasa kiasan. Enggak, bukan bahasa kiasan. Nantinya akan tampak hakikatnya. Bagaimana sih orang menggibah? Nanti tampak hakikatnya gimana. Alimat nafsum ma ahdarat. Baik, saya rasa masih banyak yang belum kita bahas. InsyaAllah ayat seterusnya, ayat 15 dan ayat setelahnya, InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena ayat 1 sampai ayat 14 ini pembahasannya berbeda dengan topik setelahnya, tapi masih ada kaitannya. Munasabah ayat masih ada antara kaitan ayat yang sebelumnya 1 sampai 14 dengan ayat yang dari 15 sampai akhir. Sangat erat kaitannya, insyaallah akan kita lihat di pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kita diskusi. Saya sering mendengar gitu loh, kalau Ustadz mengatakan, ya Allah jangan engkau perlihatkan aib-aibku nanti di kiamat. Nah sekarang yang saya pertanyakan, memang kalau kita tidak minta, apakah itu memang dibeberkan? Tapi yang penting kita ibadah dan minta kebaikan dari Allah dengan tidak menyebut aib-aib itu gimana? Apakah itu ketutup atau memang terbuka kalau kita tidak minta manifesta? Baik. Kalau ditanyakan secara pastinya, wallahu a'lam. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang punya prioritas nantinya, punya otoritas untuk membuka aib seseorang atau menutupinya. Maka sama seperti halnya, kenapa kita dianjurkan? Pada hakikatnya, kalau kita mencari sesuatu yang terjadi di hari akhir nanti bukan hukum kausalitas. Apa kausalitas? Sebab akibat. Karena kita melakukan ini maka Allah memberikan. Enggak hanya itu. Nantinya semua kembali kepada otoritas Allah. Itu yang perlu dipahami. Mungkin kalau di dunia hukumnya kausalitas, ada undang-undang siapa yang berzina maka dicambuk misalnya. Yang mencuri akan dipotong tangan misalnya di negara-negara Arab tertentu. Itu pasti akan dilakukan. Tapi kalau seandainya di hari akhir nanti ketika di dalam Al-Qur'an ada kecaman, yang berzina akan dikenakan seperti itu dan azabnya seperti ini. Maka oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menganjurkan para sahabatnya untuk meminta
bahasa doa yang berbahasa seperti bahasa negosiasi. Ya. Meskipun kita tahu bahwa tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Dosa kecil. Karena orang yang masuk surga seharusnya tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa kecil pun seharusnya harus dicuci, harus dilaundry di dalam neraka. Istilahnya bahasanya seperti itu. Kalau kita merujuk kepada hukum kausalitas. Akan tetapi banyak, nah itulah yang dinamakan sebagiannya adalah syafaat. Dan banyak rahmat Allah yang nantinya Allah perlihatkan di hadapan manusia. Nah, maka oleh karena itu, karena Allah itu maha rahmat, maha kasih sayangnya itu terlebih daripada apa yang pernah dikecam. Jadi bahasa sekarang, bahasa Al-Quran, kalau ada ancaman Allah, maka ancaman itu bukan senantiasa harus mesti dilakukan oleh Allah. Ada otoritas Allah yang mungkin nanti Allah maafkan, Allah ampuni semua dosanya. Nah, maka kita ada yang bisa menghukumi. Kamu sekarang seperti ini dunia, kamu dapat neraka nanti. Tidak ada yang bisa menghukumi itu. Nah, maka oleh karena itu salah satu bahasa negosiasi itu adalah meminta doa, permintaan terhadap ampunan, dan aib-aib yang ditutup itu salah satu adalah bahasa-bahasa permintaan rahmat kepada Allah. Nah, kita selama hidup juga dituntut untuk meminta rahmat Allah. Bahkan Allah itu tidak suka kalau ada orang yang tidak mau berdoa, tidak pernah minta rahmat Allah, tidak pernah menuntut rahmat Allah. Itu termasuk orang yang sombong. Nah, maka meskipun kita ibadahnya bagus, ya, belum bisa menghukumi diri kita sendiri, tidak pernah berbuat jelek, tapi kita tidak bisa menghukumi diri kita tidak punya aib. Apa yang sejatinya kita lakukan mungkin kita tidak tahu. Ada sesuatu yang pernah kita lakukan, ya, tapi berefek buruk untuk orang lain, tapi kita lupa sudah. Hal kecil tapi berefek besar bagi orang lain, tidak tahu. Nah, maka oleh karena itu juga dianjurkan untuk meminta untuk ditutupkan aib. Sama halnya seperti halnya kita di dalam beribadah saja. Kita mau beribadah, menjalankan ibadah, kemauan kita, kalau Allah tidak melakukan, tidak mau, apakah mau? Bisa? Tidak. Nah, maka kemauan kita untuk beribadah, kita rajin beribadah, kita mau beribadah, tapi Allah tidak ikut serta di dalamnya, maka tidak bisa terjadi. Nah, maka seharusnya juga Rasul SAW mengajarkan apa? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka semua hal dalam kehidupan kita tidak bisa mengandalkan amalan kita aja, tidak bisa. Semua harus melibatkan Allah. Bahkan hal terkecil, kebiasaan kita memang ibadah, selalu sholat, tapi kalau ada tanpa campur tangan Allah nggak akan terjadi. Ada aja yang Allah. Ini kita mau bangun tahajud, kemauannya udah begitu besar, nggak pernah tinggal 40 tahun, nggak pernah tinggal. Tapi satu malam kalau Allah tidak mau, nggak kebangun. Kalau malam itu Allah takdirkan kita untuk wal'iyadzubillah bukan hanya tidak terbangun untuk sholat malam, tapi kita digiring kepada jalan yang maksiat. Bisa aja terjadi. Kenapa? Karena terkadang orang itu suka membanggakan daripada amalnya. Biasanya Allah uji. Banyak cerita-cerita ulama terdahulu yang punya murid banyak sekali, punya karomah, tapi pada satu masa karena mungkin ada setitik kesombongan, dengan itu Allah giring dia kepada ujiannya. Nah, akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah, padahal udah puluhan tahun beribadah kepada Allah. Ada. Nah, maka jangan meremehkan
satu amal perkara kecil dan itu akan mengundang rahmat Allah. Dan juga jangan juga diremehkan setitik dosa yang kecil. Satu lagi deh Kak. Sebetulnya apa yang kita lakukan, contoh ya, kan ada suka kita lakukan sengaja atau tidak. Seandainya kita kita melakukan hal-hal yang tidak kita sengaja, bahkan memang kita tidak tahu, tapi efeknya menyulitkan orang lain, apakah ini termasuk dosa? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kadang-kadang kita kan melakukan sesuatu yang tidak baik supaya seseorang susah, tapi ternyata itu menghasilkan kebaikan untuk orang itu gimana tuh pengertiannya? Ya. Kalau yang pertama apakah itu dosa? Ya tentu. Kita tidak sadar dan bahkan kita tidak tahu gitu loh. Ternyata itu mengakibatkan orang susah, taruhlah gitu lah. Bahkan sebaliknya itu gimana? Contoh kecil saja. Kita buang sampah sembarangan. Ya. Kita tidak tahu efeknya bakal terjadi sekarang. Karena ulah sampah dari tangan kita, ya, itu bisa terjadi banjir nantinya, misal, ya. Nah, maka apakah itu dijadikan sebagai dosa? Iya, betul. Dosa dari ulah kita yang mungkin kita nggak sadari lagi. Maka dan bisa jadi karena sampah itu yang kita buang sembarangan tempat, akhirnya ada orang yang ngutip sampah itu terus kemudian dipergunakan, terus digunakan untuk lagi hal-hal yang bermanfaat. Bisa jadi ya, bisa. Nah, tapi apakah itu mendatangkan pahala? Bisa jadi mendatangkan pahala kalau itu membawa manfaat. Namun kita bisa memastikan apa? Menjadi musibah atau menjadi maslahah? Tidak ada yang bisa dipastikan. Pertama, kembali lagi kepada niat kita. Kalau seandainya hal itu banyak mengakibatkan ke musibah, maka relatif cenderung kepada dosa. Tapi kalau hal itu berpotensi kepada maslahah, maka berpahala. Jangan sampai kita berpikir melakukan hal yang jelek, tapi nanti bakal ada manfaatnya. Karena mayoritas itu tetap selalu mengarah kepada yang buruk. Maka kalau melakukan hal yang banyak bermanfaat, meskipun kecil, lihat potensinya mengarah kepada kemaslahatan atau keburukan. Kalaupun hal kecil itu baik, niat kita untuk kemaslahatan, meskipun nantinya akan terjadi keburukan, kita nggak tahu. Ada saja ya, Allah yang punya takdir. Tapi kita sudah punya catatan karena niat kita untuk kemaslahatan. Meskipun efeknya nanti buruk, maka efek itu tidak akan membawa dosa kepada kita. Semuanya kembali kepada niat sebenarnya. Gitu, jelas ya Pak ya? Ini penyakit dari awal saya berada di Tunis waktu itu 2 bulan yang lalu. Batuk berketerusan, tapi batuk itu datang di waktu-waktu tertentu saja. Kayaknya kesudahan ini kan. Iya. Kayaknya. Karena pertama mungkin efek dingin. Terus kalau sudah, karena cuaca di Tunis itu juga dingin, sekarang sudah dingin. Kalau sudah siangan itu hilang batuknya. Nanti malam biasanya sudah menjelang tengah malam mau tidur datang lagi si batuk. Jadi dia datang 2 kali sehari. Saat subuh sama setelah saya sholat subuh, saya selalu begini. Hampir setiap hari. Tiba-tiba kayak kerongkongan, gatal aja. Ntar hilang sendiri. Ternyata wallahu alam apa itu. Kalau bukan atas kehendak Allah maksudnya. Mungkin lagi detox tuh. Tapi
itu tak seperti naik haji tak. Naik haji kalau nggak flu batuk pilek itu kayaknya kurang itu tak. Begitu juga Unta, kalau nggak batuk unta namanya. Batu apa? Batu apa? Kalau batuk unta. Batu unta. Karena ketahan banget tuh. Silakan. Surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, kemudian guru kita masuk tingkat yang paling atas, kita bawa istri kita masuk yang tingkat atas, terus kemudian bawah itu dia bisa ketemu. Gimana Pak? Gimana? Surga itu kan Bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkatan. Iya. Nah, kemudian guru kita itu berada di Batas. tingkat surga yang paling atas. Terus muridnya di bawah atau istri dan suami seperti itu juga, itu bisa ketemu nggak? WA. WA dulu. Bukan grup WA. Ya? Nah ini zaman SMS apa WA? Iya. OTW. Sebenarnya makanya saya katakan berkali-kali, sebenarnya banyak hal yang tidak terprediksi. Kita bisa mengatakan membuat lelucon, berbicara tentang bagaimana kehidupan di akhirat, bagaimana kehidupan di neraka. Kenapa? Secara eksplisit belum ada penjelasannya. Bagaimana orang yang nanti bertemu tingkatan surga atas sama surga bawah. Ala kulli hal, di surga itu yang Rasul SAW gambarkan, saling kunjung mengunjung itu bisa. Bagaimana caranya? Tidak tergambarkan. Dulu Rasulullah pernah tergambarkan gak kita punya grup WA, punya handphone? Tidak tergambar. Begitu juga sekarang. Gak tergambar bagaimana nantinya. Ada wasilahnya, pasti ada medianya. Dan ala kulli hal, atas semua itu berpikir begini. Kita mau diletakkan di surga manapun, tidak apa-apa. Yang penting jangan di neraka saja. Betul enggak? Cari aman dulu saja. Iya. Cari aman. Karena meskipun surga yang paling rendah, nikmat Allah yang paling diinginkan oleh orang penduduk surga nantinya bukan apa yang ada di tingkatan bawah, tingkatan atas, tingkatan bukan. Tapi apa nikmat yang paling besar? Bisa melihat Allah. Dan semua di tingkatan surga itu bisa melihat wujudnya Allah. Itu yang paling diinginkan oleh semua orang yang berada di surga saya. Tidak terlalu penting apa itu di tingkat bawah, tingkat atas, tingkat apa, jannatul raihan, jannatul ma'wa, jannatul, banyak sekali, banyak jannah-jannah. Kita mau diletakkan di mana saja, alhamdulillah. Nah, maka tapi ada kemungkinan ada kemungkinan seandainya surga itu daripada tingkatan-tingkatannya itu, ketika kita diletakkan misalnya di tingkatan paling bawah, maka ada hadis Rasul SAW mengatakan ada kemungkinan ketika keluarganya berada di tingkatan paling atas dan dia meminta kepada Allah untuk disatukan, bisa jadi satu tingkatan surga. Begitu juga antar murid dengan gurunya. Sekarang kita terlalu jauh mikir ke sana ya. Ya alhamdulillah kalau guru kita masuk surga mau di mana saja, meskipun guru kita bilang misalnya nih, ya Allah ini murid saya ini, masukkan dia ke surga meskipun tingkatan paling bawah nggak apa-apa deh, yang penting masuk, nggak apa-apa alhamdulillah. Gitu ya Pak. Makanya kita rajin nih belajar sama Ustaz nih. Siapa tahu nanti kita ke bawah juga kan. Alhamdulillah. Kalau enggak saya duluan nanti, kalau misalnya bapak-bapak duluan, antum duluan juga bisa manggil saya nanti. Amin. Ya begitu. Karena banyak hadis Rasulullah mengatakan dua orang yang saling mencintai, ya, punya ikatan batin, saling mencintai syaratnya karena Allah, saling beribadah bersama, maka itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya bisa menarik yang lain. Kita hidup, seberapa banyak kita bisa mengamalkan amalan kita, Pak? Tidak ada yang bisa diamalkan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kita punya amalan tinggi luar biasa, tidak tentu bisa kita andalkan. Tapi potensi bisa besar yang akan membawa kita ke jalan yang benar
adalah lingkungan dan sahabat-sahabat kita. Maka carilah orang-orang yang taat. Carilah orang-orang, setidaknya kita tahu, kita sadar malas dalam ibadah. Kadang kita nggak setinggi orang konsisten selalu ke masjid. Tapi ada kemauan yang selalu kita ingin menuju kepada jalan-jalan orang yang benar. Pengen duduk nongkrong sama kiai, pengen selalu ikut pengajian. Maka cari lingkungan yang seperti itu. Itu salah satu cara cepat supaya kita dapat jalan pintas ke surga. Tidak ada yang tahu. Nuaiman dulu sahabat Nabi yang terkadang udah dilarang mabuk masih mabuk juga. Istilahnya udah dilarang make masih make juga. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Nuaiman. Saking ketika Nuaiman pulang, Nuaiman meninggal, apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sahabat saya, nanti akan bergandengan dengan saya di surga. Rasul tahu kebiasaannya apa. Tapi karena orang ini sudah dijanjikan. Nah, kalau sudah Rasul menjanjikan, apakah tidak sudah bebas sama Rasul nantinya? Apalagi sahabat-sahabat yang lain yang dekat sama Rasul. Tapi apakah mereka mengandalkan? Juga tidak bisa salah satunya mengandalkan orang soleh saja tapi meninggalkan keimanan. Tidak. Sahabat yang lain begitu dekat dengan Rasul ya. Abu Bakar, 4 sahabat lain dan lain sebagainya. Mereka selalu bersama Rasul, bahkan sudah dijamin nanti kalau sahabat-sahabatku sudah ma'asum sudah. Tapi apakah mereka meninggalkan sholat malamnya? Tidak. Sayyidina Umar bin Khattab itu bahkan sampai karena saking takutnya sama Allah, tidurnya hanya qailulah saja. Qailulah itu apa? Sebelum zuhur. Karena ketika malam hari dia takut ketika masa kepemimpinannya seandainya ada seekor unta yang terperosok di dekat negeri Yaman di perbatasan Jazirah Arab, maka aku akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka Umar bin Khattab setiap malam tidak pernah tidur. Maka di hariku, kata Umar bin Khattab, di saat hariku aku takut karena aku dimintakan pertanggungjawaban kepada keluargaku. Keluargaku tidak pernah kulihat karena aku sering tidur di pagi hari. Itu saking takutnya Umar bin Khattab, tidak pernah tidur. Padahal sudah dijanjikan sahabat Nabi. Maka keduanya itu harus saling bergantian. Tapi yang membawa kita kepada ketaatan potensi besar, salah satunya adalah pengaruh besar daripada lingkungan. Jangan tinggalkan sahabat-sahabat yang sering di masjid. Alhamdulillah kita sering nongkrong di masjid, itu bagus. Dan tadi seorang pemabuk ya, kemudian dia masih ada imannya, itu dia masih bisa masuk surga. Kemudian dia meninggal dalam keadaan pemabuk. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak artinya kekal di dalam neraka adalah dosa syirik pertama. Seandainya mabuk, zina itu dosa-dosa besar, tapi tidak sebesar syirik. Dan dosa-dosa besar ini apakah ada potensi dihukum atau potensi diampunkan? Itu otoritasnya Allah. Memang selama ada sebiji dzarrah keimanannya mengakui bahwa Allah itu Tuhannya dan Muhammad Rasulnya, semuanya nantinya akan diampuni dosanya dan dikumpulkan di dalam surga. Meskipun dia punya sebiji dzarrah. Itu ada hadis Nabi sampai nanti dipanggil begini. Wahai hambaku, engkau punya dosa sebanyak lautan, banyak sekali. Lihat, ini rahmatnya Allah, luar biasa. Dalam hadis kudusi Allah mengatakan, wahai hambaku, sini mendekat. Kau punya dosa banyak sekali, sebanyak lautan, tak terhitung. Maka karena rahmatku hari ini kepadamu, ku ampunkan semuanya.
Kujadikan semua itu dosa sebanyak lautan sebagai pahalamu untuk masuk surga. Wah, nah itu rahmatnya Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika diberikan otoritas, tunjuk siapa saja yang kamu pengen masuk surga. Apa kata Nabi? Tidak mau saya. Karena saya tahu rahmatmu wahai Allah lebih besar kepada hambamu daripada saya punya rahmat kepada umatku. Nah, maka kadang kita hidup jangan terlalu banyak fokus kepada azab-azab Allah saja. Saya tidak mau melakukan itu karena saya nanti takut karena Allah. Jangan terlalu fokus juga di situ. Tapi cobalah hidup juga berfokus melihat rahmat Allah. Nah, ya, apa yang kita punya sekarang nih, yang Allah telah berikan, syukur. Ada satu hadis kudusi yang sangat bagus sekali bunyinya. Wahai hambaku, kata Allah, ya bna Adam, la tatlubuni rizquka ghad. Wahai anak Adam, seharusnya engkau jangan pernah meminta kepadaku rezekimu besok. Kenapa Allah mengatakan? Allah melanjutkan, wa anni la atlubu minka amaluka ghad. Dan aku padahal tidak pernah minta besok amalan kalian apa yang harus kamu kerjakan ibadah padaku. Tidak pernah Allah minta. Sekarang kita banyak menuntut Allah, ya Allah saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen ini. Terus Allah belum ngasih, masih kita tuntut. Ya. Tuntut. Kenapa ya Allah belum ngasih, saya sudah beribadah banyak. Kenapa? Padahal kita tidak pernah melihat, mengoreksi diri kita. Allah itu tidak pernah minta apa-apa dari kita. Seharusnya ketika kita sudah percaya bahwa amal kita akan mendatangkan rezeki dan itu pasti, oke, kalau ada jaminan. Ini mungkin hayya ala sholah saja kita tidak perlu, masih mengabaikan, ntar saja sholat. Tapi giliran minta tuntut Allah luar biasa. Ya. Tapi apa yang Allah lanjutkan setelah itu? Karena aku maha kaya, keagunganku begitu luas, maka zolim bagiku kalau apa yang kalian minta wahai hambaku tidak aku kasih. Allah kasih apa yang kita minta, Allah kasih. Cuman ya sesuai kebutuhan. Jangan sampai overdosis. Karena Allah tahu apa yang kita butuh. Allah tahu sakit kita apa, makanya dikasih obat sesuai dengan sakit kita. Nah, begitu. Jadi ada banyak hal yang kita harus melihat dari kehidupan kita. Nah, maka hidup juga melihat daripada berkaca daripada ancaman-ancaman Allah di dalam Al-Quran, itu membuat kita mungkin terlalu tertekan mental, pressure. Karena kenapa? Yang Allah kecam itu Allah belum tentu lakukan. Tapi yang Allah janjikan daripada nikmatnya akan Allah kasih, ya itu rahmat Allah. Luar biasa. Nah, maka setelah kita melihat rahmat Allah, ya Allah luar biasa rahmatmu ternyata. Dosaku banyak engkau ampuni. Sekarang kita tanya diri kita, sezolim itukah kita kepada Allah? Udah dikasih nafas hari ini, dikasih rezeki, besok kita maksiat juga. Sezolim itukah kita sama Allah? Nah, kalau kita banyak melihat daripada rahmat Allah pada kita, mungkin gak sampai hati kita meninggalkan sholat ataupun melakukan maksiat. Nah, itu. Jadi sering berkaca dari rahmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu juga salah satu kita menuju kepada ketaatan kepada Allah. Nah, maka ketika baca Al-Quran, ya, tidak hanya dibaca saja, baca artinya juga serapin apa maknanya. Ketika Allah mengatakan di bumi Allah ciptakan ini semuanya, semua. Kalau tidak kecaman, Al-Quran itu terbagi kepada dua. Kalau tidak kecaman, nikmat. Antara dua itu, targhib dan tarhib. Targhib kecuali
dan juga hukum-hukum dan lain sebagainya. Baik, itu yang mungkin dapat kita paparkan. Allah Ta'ala alam. Silakan yang kita menuju ke sisi terapi. Mana ini Pak? Kayaknya nomor 1 aja. Wahid. Palanya tiba dia makan. Saya minta info saya. Gimana? Oh ini. Letakkan di belakang. Ya. Nggak ada. Mari sekarang surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak Sadrak. sadrak wa guna angka wizrok wa na angka wizrok Sekali lagi. waduku na Alam angka nashrah laka Oh, di bawah. sadrak wa rafa'na laka dzikrak. waduku Hah? waduku na angka wizrok Wa wada'na anka wizrak. wa wadokna angka wizrok allazi Wa rafa'na duluan atau wa wada'na? wadona Wa wada'na wa wadokna angka wizrok anka wizrak. wa wadokna angka wizrok allazi angkodoho wizrok Alladhi anqadha dhahrak. allazi angkodoho Dhahrak. zohrok warofa laka zikrok fa inna ma'al yusri yusra Ma'al usri. fa inna ma'al yusri yusra Usri yusra. fa inna ma'al usri yusra inna ma'al yusri yusra fa iza farokta fasob Fansab. fa iza farokta fansab fansab wa ila rabbika farghab Farghab. wa ila rabbika farghab. Besok dilanjutkan ad-duha. Makasih Kita Kak. murajaah lagi ya Pak ya. Iya Kak. Makasih Pak Eki. Ini Yang mana ya tadi? Al-Buruj. Ini kan ayat 9. Ayat 9.
sudah ada. Ini kan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabun harim Walahum adzabun harim. walahum adabun hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalika fawzul kabir. Fawzul kabir. Fawzul habib. Ka. Fawzul habib. Fawzul kabir. Fawzul kabir. Dzalika fawzul kabir. Inna batsa Baqasha Rabbika la syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurur wadud. Dul arsil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun
Qur'anum Majid. Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Majid. Ulangi. Bal huwa Qur'anum Majid. 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 Fil lawhim fi lawhim Lawhim. fil lawhim Fi lawhim. fi lawhim mahfuz. Mahfuz. Sekali lagi diulangi. Fi lawhim Lawhim. fil lawhim Fi lawhim. fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Insyiqaq. Sadaqallahul azim. Habib Gufi. Masya Allah ya. Silakan Pak Teh. Sehat Pak? Lupa dibawa. Silakan Pak Titi. Surah Al-Zilzalah. Zulzilatil. Yawma'idhin tuhadithu. Yawma'idhin maknanya enggak boleh di. Tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin Yasdurun. yauma idzin yasdurun Yawma idzi yasdurun nasu. Yauma idzin yasdurun nasu Ashtatan liyuraw. a'malahum faman ya'mal misqala Dzarratin. dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin Syarrai. wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan surah Al-Asr. Di 1 tanggal 9 itu sampai 153 atau 54.
Nanti kalau saya salah yang kasih tahu itu. Gimana? Kalau salah ya kasih tahu. Jangan dikasih tahu kalau salah. Di Sirolagan Oh gitu. sama ini mau diperiksa masih gosor roti dong enggak? Suara begini. Dan roti di sini nggak tahu kadang-kadang lewat, kadang lolos. Kadang lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah yaquluna hal lana min syai' qul inna amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim la yabtaliyallah waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jam'ani innamas tazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzal law kanu indana matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit
wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Huruf ain ya, huruf ain itu sebenarnya bukan huruf hidung. Nah, huruf tenggorokan. Ketika dibaca ta'malu bukan ta masuk ke hidung. Tapi ta'malu. Wallahu bima ta'maluna basir. Gitu. Masih bocor dari Ta'malu. kayak baca huruf a tapi ini lebih di apa ya, dibengkokin. iya dibengkokin ke tenggorokan malu. Jadi bukan kalau dari dada kalau ini masukin ke tenggorokan malu, bukan kalau sehingga kalau kita baca huruf ain tanpa ikut serta hidung juga bisa. Jadi kalau kita pencet malu bisa. Wallahu bima ta'maluna basir. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamagfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Itu sama juga ya jama'un. Jadi bunyinya dun ya jama'un. Nah itu harusnya bang, iya itu ya jama'un. Nah ya ini juga khairun wa rahmatun khairun mimma yajma'un. Wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Coba dipencet ini Pak. Khairum enggak yajma'un aja. Tinggal ain susah. huruf ain aja yang dibiasakan enggak bocor. Memang kebanyakan tuh kalau ini memang kita silap itu masuk ke dalam hidung huruf ain. Sama itu kadang-kadang huruf yang istilah. Jadi karena tanggalnya udah naik, terus nggak sadar, nggak hidung gitu. Huruf istilah. Yang tujuh. Terus kadang gitu. Nah, jadi kebiasaan biasanya bocor sih. Iya. Untuk istilah. Gitu. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah mulai. Iya, udah mulai. Harusnya. Iya. Besok lanjutkan 158. Iya. Pak Andika nggak ada kelihatan subuhan. Iya. Pak Andika subuhan di sini. Sering nggak kelihatan tuh. Dan udah lama kok ya Pak Andika tuh ya. Iya. Pulang kampung. Kalau Pak enggak suka sibuk katanya dia. Atau mungkin ke Bogor mungkin. Lagi Ya, jantung. tapi sabar subuh di sini enggak Di Kalau jantung Pak berarti, Arif Pak. kadang-kadang ada Lagi belum orang tuanya jantung. di jantung jadi mertuanya kan dia baru punya anak gitu. Iya. Pak Arif ada pulang, Pak Arif. Nah, Imron 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum aw qutiltum wala in muttum aw
qutiltum la ilallahi tuhsyarun fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawir fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhlukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa ma kana linabiyyin wa ma kana linabiyyin ayyabul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'ibasa khotim afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'ibasa khotim minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir hum darajatun indallah wallahu basirun bima ta'malun wallahu basirun bima ya'malun laqad manallahu 'ala mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin awalam ma asabatkum musibatun qad asabatum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jangan
Kok keangkut? Itu tulisannya lumayan gede-gede ya Pak? Apanya? Al-Quran Di rumah. tulisannya. Ya, yang ini masih kurang gede tadi, di rumah lebih gede Ada lagi. lagi yang gede. Jadi lebih enak kalau ini suka. Masih serimpet. Pak Zul di ayat 188 Penutup ya, ada penutup bagian dalam yang iya kan bagian 187 ya, sini ya. Ini Alhamdulillah. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana basirukunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wakulu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashirukunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jangan sampai tebal, yattaqun ya, yattaqun. La'allahum yattaqun. Biasanya yattaqun. La'allahum yattaqun. Nah, gitu. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa bil batili wa tunlu biha ilal hukamil ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj qul hiya mawaqitu linnasi
الناس والحج 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 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Silakan. Penutup Pak Jenderal. Sampaikan saya. Waalaikumsalam. Makasih oleh-olehnya. Daripada kok enak katanya saya. Al-Baqarah 94. 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina jangan diputuskan, jangan diwakaf. Wa hayati wa minal ladzina asyraku. orang itu ya dilangsungin ya. Wala tajidan. Memang di situ ada tanda wakaf. Ini begini tandanya 133 ini. Hah? Jim ya. Mana sulit? Maaf betul. Maaf ini. Ini tanda salah satunya boleh diwakaf ya, tapi lebih bagus wakafnya di wa minal ladzina asyraku. Sampai enggak kira-kira? Iya, dalam. Sampai asyraku. Wala tajidannahum ahsaran balik wala tajidannahum ahsaran ya Allah ra'sa ra'riwan wala tajidannahum ahrasan nasa wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asraku wa minal langsung aja yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi wa minal wa ma huwa bimuzahzihi
wa ma huwa bimuzakhzihi minal azabi ayyu ammar ayyu ammar wa ma huwa bimuzakhzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun wa man kana aduwwa li jibril wali qul man kana aduwwal qul man kana aduwwal li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minallazina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Bagus, nanti hati-hatinya di setiap nun yang sukun. Saya dengar masih kepental-pental. An'am misalnya kayak ada nyeret sedikit, tapi nggak terlalu terdengar. Ini saya lagi baca sama guru nih, belajar duet sama guru. Kalau an masih ada sedikit terdengar. Kita tahan dulu ya. Habisin dulu ya. Tahan dulu. Kayak tadi di mana ya? Layu ini anzalna gitu. Ada sedikit. Seharusnya kalau anzal nun bertemu dengan za bukan dihabisin. Memang huruf nun itu tidak terdengar, pas setengah terdengarnya, masukkan ke dalam za. Anzalna enggak, bukan za, tapi za, huruf za. Anzalna za yang ditekan. Anzalna. Perlu diperhatikan itu aja. Barakallahu fiik. Baik, kita tutup.
Kita tutup membacakan surah kafaratul majlis. Sebelumnya kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.